Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang atau teman, saudara yang menginformasikan bahwasanya beliau itu sangat suka pada postingan-postingan saya, baik di Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Beliau bertanya kepada saya. Begini beliau bertanya, Pak Eko, Anda kan sebagai pemerhati sejarah, bagaimana pendapat Pak Eko tentang polemik atau pendapat Anda tentang ibu kota yang akan dipindah ke Kalimantan? Saya menjawab, pendapat saya adalah pandangan dari posisi sejarah budaya Indonesia. Kalau Anda bertanya pandangan saya dari sisi politik, mohon maaf, saya bukan politikus ya. Saya hanya pemerhati sejarah yang mungkin pendapat saya ini berbeda dengan politikus, karena memang berbeda ya, politikus dan sejarawan memang berbeda. Saya menjawab pertanyaan beliau yang mempertanyakan tentang pendapat saya dengan pengetahuan sejarah. Dahulu antara tahun 1500-an, bangsa Eropa atau beberapa bangsa yang mencoba akan masuk ke Nusantara ya, melalui pantai atau laut Jawa, namun mereka tidak jadi masuk karena pada waktu itu Pulau Jawa dipertahankan oleh sisa-sisa prajurit kerajaan Majapahit dengan meriam cetbang yang mereka miliki. Mereka menyerang, membombardir kapal-kapal milik Portugis atau kapal-kapal milik penjajah yang akan masuk ke Pulau Jawa antara tahun 1500-an. Akhirnya kapal-kapal milik penjajah tersebut balik kucing atau balik arah, sehingga tidak jadi masuk melalui Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1511 kaum penjajah ini berhasil menaklukkan kerajaan Malaka. Mereka berhasil masuk ke wilayah Nusantara melalui Malaka. Setelah Malaka dapat dikuasai, baik ke perekonomian, budaya dan lain-lain sudah dikuasai oleh bangsa penjajah ini, mereka kemudian masuk ke Pulau Jawa melalui wilayah Sunda Kelapa dengan mengadakan perjanjian Sunda Kelapa. Langkah para penjajah ini masuk lewat kerajaan Sunda, yang mana perjanjian mereka dicatat dalam kalau sekarang kita sebut prasasti ya, perjanjian antara kaum penjajah dengan kerajaan Sunda. Nah, mulai dari sana para penjajah kemudian menguasai satu persatu kota, satu persatu wilayah di Pulau Jawa, sehingga mereka dapat menguasai separuh dari Pulau Jawa, mulai dari kerajaan Sunda sampai ke Jawa Tengah. Itu dikuasai oleh para penjajah. Kemudian mereka mencoba masuk ke wilayah Jawa Timur, tapi sulit untuk menghadapi rakyat Jawa Timur. Pada akhirnya
para penjajah dapat menguasai Jawa Timur, namun hanya sampai di Pasuruan. Dan para penjajah pada waktu itu ya tidak mampu menguasai wilayah Tapal Kuda. Artinya wilayah Tapal Kuda ini ada beberapa kota ya, diantaranya Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Kalau masa kerajaan, wilayah Tapal Kuda ini disebut wilayah Blambangan. Itu masa sebelum masa penjajahan. Itu wilayah masuk wilayah Blambangan. Sejak tahun 1500 para penjajah tidak bisa menaklukkan wilayah Tapal Kuda atau wilayah Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur mereka hanya bisa menguasai sampai di Pasuruan ya. Sedangkan ke timur lagi mereka kesulitan untuk menaklukkan wilayah yang saat ini kita kenal sebagai wilayah Tapal Kuda ya saudara. Jadi mereka kesulitan untuk menaklukkan wilayah ini. Sampai akhirnya pada tahun 1677 barulah wilayah Tapal Kuda dapat dikuasai oleh bangsa penjajah yang ditandai dengan pertempuran Bubutan Bayu, yang mana masyarakat Blambangan melakukan perlawanan yang sangat sengit melawan penjajah. Namun penjajah tidak kekurangan akal sehingga dapat menaklukkan wilayah Tapal Kuda. Jadi intinya saya tidak bisa menjawab atau memberi pendapat tentang ibu kota yang akan dipindah ke Kalimantan ya. Namun saya hanya bisa bercerita sejarah bahwasanya Nusantara ini dapat dikuasai oleh penjajah dari pulau di luar Pulau Jawa. Ada prasastinya ya saudara. Sampai sekarang prasasti tersebut masih ada di wilayah Jakarta, seperti prasasti perjanjian Sunda Kelapa. Kalau tidak salah itu Portugis dan kerajaan Sunda melakukan perjanjian perdagangan. Jika Anda ingin tahu pendapat saya tidak bisa memberi pendapat ya. Namun saya hanya bisa memberi sedikit gambaran sejarah pada masa lalu. Bahwasanya penjajah bisa menguasai Nusantara melalui pulau di luar Pulau Jawa. Oke saudara, itu saja pembahasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.